area seluas kurang lebih 1 hektar ini, berdiri kokoh sebuah bangunan sekolah menengah kejuruan. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Sekilas, tampak terlihat biasa suasana belajar mengajar di sekolah ini. Namun, siapa sangka, di balik ketenangan yang ada, sekolah ini begitu banyak menyimpan cerita mistis di dalamnya. Rasa takut pun kerap menyelimuti perasaan murid-murid di sini. Banyak keanehan yang sering dirasakan. Seperti merasa dibuntuti oleh sesosok makhluk gaib. Ada beberapa murid yang pernah melihat perwujudan makhluk tak kasat mata. Mulai dari perempuan belia dengan wajah putih pucat, kakek-kakek berpakaian kusut, perempuan berkebaya merah, dan masih banyak penampakan makhluk gaib lainnya. Perihal ini pun diperkuat dengan pengakuan Pak Jursa selaku kepala sekolah yang menyatakan beragam gangguan sering muncul di lantai atas, seperti suara kursi yang bergeser, serta seringnya suara gaduh. Anak-anak itu sering lihat penampakan di bagian atas. Di bagian atas. Yang dilihat itu kayak bola api kayak gitu. Oke. Kalau dulu awal-awal bahkan itu sering kemasukan itu hampir setiap hari gitu. Hampir setiap hari. Setiap hari. Jadi yang kita alami bahkan mungkin baru-baru kemarin itu sebulan yang lalu itu kan 1 orang kemasukan malah ada sampai 3 orang gitu. 3 orang. Itu laki-laki atau perempuan, Pak, yang kerasukan? Perempuan semua. Rasa penasaran saya tentang misteri yang mengelilingi sekolah ini kian membuncah. Saatnya saya menelusurinya lebih jauh. Proses mediumisasi kami tempuh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah lama bersabar, makhluk ini pun mau buka suara. Iya, kami tidak berniat mengganggu Anda. Kami hanya datang ke sini untuk mengetahui alasannya kenapa banyak sekali makhluk gaib memilih berada di tempat ini. Ajan sahat di dia Sudah berapa lama? tempat sekolah di dia nya ajan tersabaralami di dia. Sudah lama. Dari sebelum dibangunnya tempat ini atau sesudah dibangun tempat ini? Sanca dia bangun di dia. Sebelum Ajan dibangun. aya di dia ngesyaho tempat itu sekolahan. Sekolah banyak dia. Tapi nah pas sekolah berdiri anjeun loba ngaganggu. Nah anjeun hukul atau saha? Baik. Loba saha geroan. Alasannya apa? Pertama kalinya mereka mengganggu tuh karena apa? Nyen sebenarnya permisi lain. Kan ieu teh alam jalma, nah kudu permisi ka anjeun. Toh mereka juga tidak bisa melihat penampakan Anda kan, perwujudan Anda. Sata Apa? dibangun tempat ieu teh naon sing caritakeun sejarah. Misalnya hutan atau makam keramat, pohon-pohon keramat gitu sehingga menjadi pusat berkumpulnya makhluk-makhluk sebangsa Anda. Iya. Jadi di dia teh pohon-pohon gede baheulana teh. Adanya di mana? Pohon itu di daerah mana? Belakang sana. Ada berapa banyak makhluk gaib yang berada di sana? Coba bisa dihitung. Anjeun teh bangsa naon? Jin naon golonganana? Iprit. Daek kaguruan bangsa anjeun. Nunjukkeun wujudna di dia ayeuna. Ya saya pengen tahu makhluk-makhluk seperti apa yang biasa mengganggu di tempat ini. Namanya? Loba teh siga kumaha? Si Kunti. Si Kunti belah mana si Kunti teh sok tunjukkeun. Lamun bisa nunjukkeun si Kunti, sok rek digeroan. Oh di atas sana. Iya, saya dengar cerita katanya ada pohon
Yang saat ditebang, lalu yang tebang itu seperti ketakutan karena dia seperti melihat perwujudan perempuan gitu. Apa hubungannya dengan Anda? Pokoknya kerajaan masih. Kerajaan. Semua bisa ada orang. Kalau yang di belakang sana, di bekas kamar mandi kosong itu yang sudah tidak aktif, itu siapa yang biasanya mewujudkan diri kepala, hanya kepala saja? Banaspati. Bisa nunjukkan Banaspati teh wujudna, sok tunjukkan wujudna. Kini, ia menuju ke suatu tempat. Apa yang hendak dilakukannya? Nanti dulu. Rosok. Jadi saat saya sedang berinteraksi dengan mediator, tiba-tiba mediator mengarah ke satu ruangan ini. Dia tadinya sih ingin menunjukkan sesuatu, tapi ternyata terjadi pertarungan di antara Kang Ridwan dengan mediator ini ya. Takut membahayakan, mediator dipulihkan kembali ingatannya. Mediumisasi dilanjutkan kembali. Tak tanggung-tanggung, 2 orang relawan telah siap menjadi mediator. Qayyum, ya Qayyum, ya Allah. Ya Allah. Ya Qayyum. Mereka sudah berubah tingkah. Jangan kemana-mana, tetap di 2 dunia. Kabar yang beredar, konon lokasi ini dahulunya pernah dijadikan tempat pembantaian pada masa PKI. Benarkah tentang kabar ini? Belum kami memulai interaksi, mediator-mediator sudah terlihat gahar. Semakin lama, tingkahnya semakin membabi buta dan sukar dijinakan. Anda ini siapa? Kalau udah ini 2 mediator sudah mulai kerasukan dan mereka sepertinya ingin melampiaskan kemarahannya ya. Sulit sekali untuk dikendalikan dan mencoba menyerang Kang Ridwan terus-terusan. Anda berdiam di sini udah lama? Oke. Saya pengen tahu kenapa banyak sekali makhluk gaib yang menampakkan diri sama siswa-siswi di sini. Itu alasannya kenapa sih? Tujuannya apa? Mengganggu tuh untuk apa sih? Lalu bentuk gangguan seperti apa yang biasa Anda lakukan dan sebangsanya? Caranya mewujudkan seperti apa wujud Anda biasa menampakkan diri sama anak-anak di sini? Laki-laki, wujud laki-laki tinggi besar. Ada berapa banyak makhluk gaib di sini? Hah? Mereka wujudnya sama Anda? Ada ular juga? Ada wujud yang perempuan nggak? Atau memakai kain kafan yang suka loncat-loncat itu ada juga? Oh, ada juga. Nah, biasanya targetnya apa tuh? Siswa atau siswi aja? Kalau guru-guru nggak pernah diganggu ya? Sama juga. Jadi tujuan anjeun ngaganggu anu di tempat itu naon sebenarnya? Kalau yang di atas, di lantai 2 itu, siapa yang menjadi pemimpinnya? Anda juga? Anda? Nanti dulu, sabar. Mereka berlalu menghindari kami. Hei! Jadi, ya ini mediator kembali lagi ke sana ya. Saya belum tahu kenapa susah sekali untuk ditenangkan. Tidak juga mendapatkan keterangan berarti suatu mediator disadarkan. Kalau
ada satu mediator lagi yang masih dikendalikan kekuatan dimensi lain. Di tempat kita yang nonton. Kenapa bisa di sini tempatnya? Tempat Anda dan teman-teman Anda berkumpul? Iya. Di pernah gadoi, tapi anjeun tong ngaganggu. Di pernah di dia yang nyawa bangsa kami. di pernah di dieu teh lalumpat ka dieu wae teh bangsa anjeun teh naon tempat di dieu teh? Loba nggerolan bangsa kami di dia teh. Apa? Ngageurana keur naon? Seperti apa? Loba anu hayang heuleuy jeung bangsa kami. Geureuna si kumaha? Gimana tuh maksudnya? Di karoan bangsa kami. Keur naon di geureuna? Terus ada apa lagi di tempat ini? Misalnya tertanamnya apakah ada benda pusaka di tempat ini sehingga memancing Anda dan teman-teman Anda untuk tetap berada di sini karena menjaga salah satu benda pusaka itu? Benar gak sih seperti itu? Kalau misalnya Anda dan teman-teman Anda tetap berada di sini tapi tidak mengusik ketenangan siswa-siswi yang ada di sini, bisa gak sih kalau kayak gitu aja? Dipernahkeun, tapi anjeun tong ngaganggu bangsa jalma. Hiji tempat sekolah anjeun ngabodohkeun bangsa kami. Kumaha kaum jalma? Bangsa jalma geus apal kaum jin mah. Iya. Tipu daya. Anjeun ayeuna ditempatkeun. Isuk bisa balik deui. Matan parejaan. Jalma-jalma di aja. Loba anu hayang nyaho bangsa kami. Teuing naon maksudna? Iya, tapi kan kami membangun tempat ini ya di dunia kami. Jadi kami tidak salah. Kalau kami mau melakukan apapun juga ya. Manusia ge boga agama, boga tata cara. Ya kami punya tata cara sendiri. Nyampurnakeun naon? Nyampurnakeun bangsa-bangsa kami. Bangsa anjeun teu kudu disampurnakeun. Bangsa anjeun boga alamna sorangan. Bangsa Iya. manusia boga alamna sorangan. Nyampurnakeun naon? Dipernahkeun carana kumaha? Maksudnya apa? Anda maunya seperti apa? Keselamatan. Selamatan. Ya selamatan dengan kita melakukan ibadah mengingat Yang Maha Kuasa juga itu merupakan suatu hal yang positif, tapi tidak perlu yang namanya menghargai Anda secara berlebihan. Selamatan siga kumaha? Nah hati budaya anjeun supaya di dieu teh salamatan ngayangkeun. Gak perlu lah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala udah lebih dari cukup kok. Cingan anjeun aya nya. Bangsa anjeun ditempatkeun di hiji tangkal cenah anu geus dibobak. Bener eta teh. Tapi penelitian lain Kan tangkalna dibobak cenah. Terus anjeun ngaganggu ke bangsa jalma supaya teu baretah di dieu kulantaran tangkalna dibobak. Bener eta teh mun Jadi kalau misalnya ditebang berarti dirusak oge ku bangsa jalma. bukannya dirusak, tapi ingin dibersihkan. Jadi Anda jangan salah persepsi. tangkal teh hartana bangsa manusia. Jadi manusia ge berhak dan tujuanna keur nyieun tempat pendidikan. Tapi nah bangsa aja ngaruksak ngaganggu. Macam tong sembarangan. Udah. Udah, sadarin ya, Kang. Sayang, ia tak memberi banyak informasi. Mediumisasi dilakukan kembali. Gak apa-apa. Sekejap, sudah ada sosok perempuan di tubuh ini. Siapa gerangan dia sebenarnya? Namanya siapa? Namanya siapa? Tak perlunya. Kenapa emang? Nama saya Indah. Lalu nama Anda siapa? Tak perlunya. Tapi saya butuh biar kita semakin akrab ngobrolnya. Anda bertempat di mana kalau di sini? Anda ini perempuan? Ya. Berada di atas? Oh, di sekitar sini. Anda menggunakan pakaian warna apa ini sekarang? Apa putih, merah, kuning, atau hijau? Putih. Rambut Anda panjang?
Iya. Sekitar umur berapa sih Anda? Masih muda atau sudah berumur? 100? Bohong berarti anjeun. 100 leuwih mah bangsa jelema ge aya tuh. Bentuk gangguan yang biasa Anda munculkan itu seperti apa? Sama orang-orang yang ada di sini. Kabeh ku Geling-gelungkeun kabeh di dia. Bisa. Perbuatan apa yang mereka lakuin sehingga Anda tuh akhirnya marah dan ngebuat mereka linglung? garandeng gitu garandeng. Berisik. Garandeng kan di dia tempat sekolah. Sekolah mah pasti gandeng da ieu tempat bangsa jahat. Ayo waktuna gandeng waktu. Ya, waktu seperti apa yang membuat Anda tuh merasa terganggu? Kalau misalnya pagi, siang, sore memang aktivitas belajar mengajar di sini memang itu sampai sore. Oke. Hiji, bernahkeun anjeun. Rek bernahkeun anjeun, tong ngaganggu ke tempat diajar di dieu. Anjeun tiasa nepikeun ka sadaya makhluk nu aya di dieu, salain jalma tong ngaganggu warga, ngaganggu barudak sekolah di dieu. Sanggup teu anjeun nganepikeun? Tiba-tiba, makhluk ini berubah sikap. Ia menjadi buas. Nampaknya ada makhluk berbeda di dalam raganya. Ini rupanya mediator berganti makhluk yang masuk ya. Dia nampaknya sangat kuat, punya power yang sangat kuat. Dan saatnya saya untuk berbincang-bincang dengan dia. Ada ini raja yang ada di sini. Wis Allah Akbar. Awas, hati-hati. Pelan-pelan. Anda ini namanya siapa? Tapi saya pengen tahu kalau raja gaib itu namanya siapa, wujudnya seperti apa. Bangun anjeun memang raja. Dari kesaksian warga juga bahwa tempat ini dijadikan tempat meminta nomor, meminta kekayaan dulunya sebelum dibangun sekolahan ini. Kalau menurut Anda benar atau tidak itu? Terus Kening loba nu datang ka dieu kumaha eta? Lagu. Oke. Lawan aja. Sok lawan. Awas. Lamun anjeun bisa ngalawan. Lawan. Bubar. Buas memberi informasi, saatnya makhluk ini pergi. Kang Ridwan mencoba menguji keberanian di tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Aura gaib yang mendiami tempat ini begitu kuat. Beberapa makhluk gaib pun seolah tak mampu menahan diri untuk berinteraksi secara langsung dengan Kang Ridwan. Terlihat semakin kuat. Semakin kuat. Dari bulan angin yang cukup sangat kuat sekali dan kencang sekali. Seketika saja, tubuhnya terpelanting. Menurutnya, kini makhluk gaib sudah berkumpul mengelilinginya. Beruntung, suara perempuan menangis terekam di kamera. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salam la ilaha illallah. Iya, Kang Ridwan, setelah kita melakukan proses liputan kita kan banyak sekali mediator yang tetap mau mengganggu siswa-siswi yang berada di sini. Lalu kalau misalnya kita berada dalam lingkup makhluk-makhluk gaib yang egois seperti itu, bagaimana nih caranya kita membentengi diri agar terhindar dari semua gangguan-gangguan yang mereka timbulkan? Baik, Mbak Inaya, sebetulnya begini bahwa kita selalu berdoa dan pendekatan kepada Allah yang lebih kuat dan juga menyikapi berbagai macam fenomena yang bersifat gaib. Jangan lepaskan logika kita juga sehingga kita tidak tersugesti. Kita meyakini, kita mempercayai dan kita mengimani bahwa makhluk gaib ada. Akan tetapi manusia itu punya harta yang terbesar adalah logika. Jadi seimbangkan antara logika kita, iman kita, dan juga cara menyikapi mengenai fenomena-fenomena makhluk